Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa intro dan tanpa banyak cucut lagi, mari kita langsung saja nikmati alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah rumah yang mengalami kebakaran hebat. Terlihat di sana ada seorang bocil wanita bernama Pinik yang berhasil selamat dari kebakaran tersebut. 8 tahun kemudian, sekarang Pinik sudah remaja dan hanya hidup berdua dengan ayahnya yang bernama Norman. Diberitahu kalau Norman ini merupakan mantan tentara yang mempunyai segudang penghargaan. Namun saat ini kondisinya sudah tidak bisa melihat atau buta sebab kedua matanya tertembak saat di medan perang dulu. Did I get my white hair from you or from Mom? From your mother. Sehari-hari Norman selalu menghabiskan waktu dengan melatih Pinik cara bertahan hidup dan melawan musuh. Mereka berdua tinggal di desa terpencil yang jaraknya cukup jauh dari perkotaan. Norman tidak menyekolahkan Pinik sebab jarak ke sekolah sangatlah jauh. Di suatu waktu, Pinik bertanya kepada Norman kenapa dia tidak mempunyai foto ibu Pinik atau istri Norman. Norman menjawab semua barang dan foto kenangannya telah hangus akibat kebakaran 8 tahun yang lalu. 1 jam kemudian Norman didatangi oleh tetangga satu-satunya yang bernama Anna. Ternyata Anna sudah rutin 1 minggu sekali. Anna selalu datang ke rumah Norman untuk membantu menjualkan tanaman milik Norman ke kota. Selesai menaikkan semua tanaman ke mobil, tak sengaja Anna melihat Pinik yang sedang melihatnya di balik jendela. Merasa kasihan karena Pinik tidak pernah pergi kemanapun, Anna meminta izin kepada Norman untuk membawa Pinik ke kota sambil menjual tanamannya. Anna berjanji akan langsung membawa Pinik pulang setelah semua tanamannya terjual. Pada akhirnya Norman mengizinkan Anna dan memintanya agar selalu berhati-hati. Terlihat Pinik yang sangat bahagia karena baru sekarang ia merasakan jalan-jalan atau healing-healing di luar rumah. Di tengah perjalanan, Anna membawa Pinik ke rumah lamanya yang 8 tahun lalu mengalami kebakaran. Lalu Pinik menyempatkan masuk ke dalam lalu menyimpan bunga di kubur mendiang sang ibunya. Karena ternyata ibu Pinik dimakamkan di dalam rumah tersebut. Di waktu yang sama, Pinik mendengar suara langkah kaki dari belakang hingga ia pun memutuskan untuk kembali ke mobil. Di balik itu memperlihatkan berita di TV yang mengabarkan kalau di kota sedang marak sekali penculikan anak. Pemerintah mengimbau kepada semua warga yang memiliki anak SD atau SMP atau TK agar selalu menjaganya dengan ketat. Singkat cerita, Pinik telah sampai di kota dan ia pun menunggu di sebuah taman, sedangkan Anna sedang menjual dulu semua tanaman milik Norman. Di sini, Pinik sempat merasa iri dengan anak-anak di sekitarnya yang memiliki banyak teman, sementara dirinya tidak mempunyai 1 orang teman dan hanya tinggal berdua saja dengan Norman. Terungkap fakta, semenjak kebakaran 8 tahun yang lalu, Norman tidak memperbolehkan Pinik berteman atau berinteraksi dengan siapapun kecuali dengan Anna si tetangga. Alasan Norman melakukan hal itu karena ia tidak mau sampai kehilangan Pinik setelah kehilangan ibu Pinik. Tak berselang lama, Pinik pergi ke toilet umum, namun di sana ia bertemu dengan seorang pria menggunakan gurbel bernama Samsul. Tiba-tiba Samsul mengatakan kalau Pinik sangatlah cantik dan apakah ia bersedia ikut bersama Samsul.
Pinik yang sehari-harinya dilatih oleh Norman tentu ia pun tidak takut dan mencoba tetap tenang. Kemudian Pinik berkata jika Samsul berani menyentuhnya dipastikan ia tidak akan selamat karena ayah Pinik adalah veteran perang. Alhasil Samsul pun hanya bisa terdiam lalu membiarkan Pinik pergi. Namun di sini tak sengaja Samsul melihat rambut Pinik yang sebagian berwarna putih. Saat keluar dari toilet ternyata Ana sudah menunggu sehingga Pinik langsung memasuki mobil. Kemudian Ana membawa Pinik kembali ke desa karena semua tanamannya telah ludes terjual. Akan tetapi tanpa Ana sadari rupanya Samsul mengajak beberapa temannya lalu mengikuti mobil Ana. Sesampainya di desa, Ana meminta Norman agar sebaiknya tidak terlalu mengekang Pinik sebab hal itu akan menyiksa anaknya sendiri. Norman menjawab jika ini semua ia lakukan demi kebaikan Pinik. War changes us all, but don't make her pay for that. Saat Ana akan kembali pulang ke rumah, mobilnya harus terhalangi oleh satu mobil yang berhenti di tengah jalan. Ana segera turun untuk meminta mobil tersebut minggir, namun ternyata di dalam mobil itu adalah Samsul dan beberapa antek-anteknya. Ana yang mempunyai feeling tidak enak, ia pun bergegas kembali masuk ke dalam mobil, lalu berniat menghubungi pihak kepolisian. Akan tetapi tanpa disadari satu anak buah Samsul sudah berada di dalam mobil Ana dan langsung menghabisinya dengan sangat brutal. Diberitahu kalau kedatangan Samsul ke sini untuk menculik Pinik karena ternyata Samsul adalah satu sindikat penculikan yang sedang marak di Amerika. Adegan berpindah kepada Pinik yang sedang protes kepada Norman karena dirinya ingin sekolah seperti anak remaja pada umumnya. Norman tetap tidak mengizinkan Pinik sekolah, apalagi sekolahnya jauh di kota. Norman berjanji akan mengajari Pinik tentang pelajaran juga supaya ia tidak tertinggal oleh anak remaja seusianya. Setelah itu Norman pergi keluar berniat untuk memberi makan anjing peliharaannya. Di waktu yang sama, masuk dua anak buah Samsul yang langsung mencari keberadaan Pinik. Berkat dilatih oleh Norman, Pinik pun dapat bersembunyi dengan tenang tatkala melihat dua orang asing masuk ke rumahnya. Di balik itu, Norman menemukan anjing peliharaannya yang sudah koit tak jauh dari halaman rumahnya. Di sini Norman menyadari kalau anjingnya mati karena ditembak seseorang hingga bisa dipastikan orang tersebut sedang mengincarnya. Dengan cepat Norman kembali ke rumah untuk memburu bebengus-bebengus itu. Di sisi lain terlihat Pinik yang berniat kabur ke ruangan lain, namun sayangnya ia berhasil dipergoki oleh salah satu anak buah Samsul yang berambut gondrong dan langsung menodongkan pistolnya. Pinik hanya bisa pasrah dengan keadaan, namun tiba-tiba sambil mencekik si gondrong, Norman meminta Pinik agar bersembunyi di dalam kotak yang berada di ruangan bawah tanah. Hingga setelah Pinik masuk ke dalam kotak, datanglah satu lagi anak buah Samsul yang berusaha membuka kotak tersebut. Di balik itu, terlihat Norman yang kabur ke dalam gudang karena tangannya sempat terluka oleh si gondrong barusan. Lalu Norman segera mengobati lukanya dengan lem Altico agar tidak banyak darah yang keluar. Di waktu yang sama, adik si gondrong menemukan jejak darah Norman yang mengarah ke gudang. Si adik pun masuk ke dalam gudang untuk memburu Norman, namun inilah yang terjadi. Si gondrong yang mendengar suara teriakan si adik, ia pun bergegas mendatanginya. Namun betapa terkejutnya si gondrong tatkala melihat kondisi adiknya yang sudah tidak bernafas karena hidung dan mulutnya telah ditutup menggunakan lem Altico oleh Norman. Tak ada pilihan lain, akhirnya si gondrong membuat lubang di pipi adiknya agar si adik bisa kembali bernafas.
Kemudian si Gondrong baru menyadari kalau Norman adalah mantan ketua perang setelah melihat beberapa penghargaan di gudangnya. Pantas saja, meskipun kedua matanya tidak bisa melihat, Norman masih dapat mengendalikan instingnya dengan baik dengan memanfaatkan ketajaman mendengar telinganya. Di waktu yang sama, adik si Gondrong nekat membuka lem di bibir dan hidungnya dengan pecahan kaca supaya ia dapat kembali nafas dengan normal. Lalu si Gondrong dan adiknya segera mencari keberadaan Norman yang bersembunyi entah di mana. Di sisi lain, memperlihatkan Norman yang ternyata sudah berada di ruangan bawah tanah untuk menyusul Pinik. Norman langsung saja mengunci pintu agar si Gondrong dan adiknya tidak dapat mengejar ke sana. Di waktu yang sama, terlihat Pinik yang masih bersembunyi di dalam kotak merah. Terlihat juga di sana ada satu anak buah Samsul yang sedang berusaha membuka kotak tersebut. Merasa kesal karena kotaknya tidak dapat dibuka, anak buah Samsul mengisi kotak itu dengan air sehingga jika Pinik tidak keluar, maka ia akan tenggelam oleh air tersebut. Norman yang menyadari hal tersebut, ia pun segera mematikan keran air di sana. Alhasil, anak buah Samsul yang menyadari hal itu, pasti Normanlah yang mematikan keran air itu. Kemudian anak buah Samsul mengambil kabel listrik bertegangan tinggi lalu mengancam akan memasukkan kabel tersebut ke dalam air jika Norman tidak keluar. Pada akhirnya Norman keluar sambil menggelindingkan gas yang sudah ia bocori. Hal tersebut sengaja Norman lakukan sebagai antisipasi jika anak buah Samsul menembak, maka seisi ruangan ini akan meledak. Si anak buah Samsul pun memilih untuk melawan Norman menggunakan tangan kosong dan inilah aksinya. Di tengah pertarungan, Norman dapat mengambil kabel listrik lalu ia bersembunyi di balik meja dan membuat percikan api. Karena seisi ruangan itu sudah dipenuhi gas, maka terjadilah ledakan yang membuat anak buah Samsul koat. Kemudian Norman membuka kunci kotak yang di dalamnya berisi Pinik. Untung Pinik masih selamat meskipun tadi hampir tenggelam di kotak tersebut. Selanjutnya, Norman membawa Pinik kembali ke ruangan utama sebab ia sangka kalau para penculik tadi telah pergi. Adegan berpindah kepada Samsul yang sejak dari tadi menunggu di parkiran depan rumah Norman. Setelah mendengar suara ledakan, Samsul ikut masuk ke dalam untuk mengecek apa yang terjadi di sana. Ia pun dibuat terkejut tatkala melihat satu anak buahnya yang koit akibat ledakan tadi. Samsul segera memerintah si Gondrong dan adiknya agar masuk lagi ke dalam mencari Pinik berserta Norman. Samsul sangat tidak menyangka kalau kakek peot itu seperti Norman masih bisa membrutal. Bahkan satu anak buahnya telah dihabisi dengan mudah. Singkatnya, Samsul, si Gondrong, dan adiknya telah berada di dalam rumah Norman. Tiba-tiba Samsul berteriak, "Norman, keluar! Dan lebih baik mengatakan yang sebenarnya kepada Pinik." Mendengar hal tersebut, Norman menjadi terpancing dan langsung menyerang Samsul. Kemudian Samsul menodongkan senjata kepada Norman dan hendak menghabisinya. Namun beruntung Pinik datang lalu menghentikan Samsul. Di sini tiba-tiba Samsul memegang tangan Pinik sambil membuka tutup kepalanya. Terlihat rambut Samsul yang sebagian putih sama seperti Pinik. Samsul menjelaskan kalau dia adalah ayah kandung Pinik saat kebakaran rumahnya 8 tahun yang lalu. Samsul harus kehilangan Pinik karena ia dibawa oleh Norman. Selama ini Samsul mencari di mana keberadaan Pinik dan baru kemarin ia melihat Pinik ke kota bersama dengan anak si tetangga. Setelah Samsul menceritakan semuanya, tak disangka Norman kembali bangkit dan langsung melarikan diri ke ruangan lain. Samsul memerintah adik si Gondrong agar membawa Pinik ke dalam mobil, sedangkan dirinya dan si Gondrong akan memburu Norman. Saat berjalan menuju mobil, tiba-tiba Pinik melukai kaki adik si Gondrong dengan garpu tanaman.
Tentu saja, adik si Gondrong murka dan hendak menyiksa Pinik. Beruntung Norman datang tepat waktu dan langsung menghabisi adik si Gondrong dengan sangat brutal. Setelah itu, Norman membawa Pinik pergi ke ruangan lain dan ia berjanji akan menceritakan yang sebenarnya nanti saat kondisi sudah mulai aman. Tak lama kemudian, datanglah Samsul beserta si Gondrong dan mereka dibuat terkejut tatkala melihat adik si Gondrong yang sudah meninggoy dengan sangat mengenaskan. Pada akhirnya, Samsul mengeluarkan anjingnya untuk melacak Norman yang sedang bersembunyi. Tak butuh waktu lama, anjing itu dapat menemukan keberadaan Norman yang bersembunyi di ruangan atas. Di sini, Norman meminta Pinik agar pergi ke rumah Anna tetangganya karena Norman belum mengetahui kalau Anna telah Samsul habisi juga. Sedangkan dirinya akan berusaha menjinakkan anjing Samsul dan mengurung anjing Samsul. Norman berniat akan menyusul Pinik, namun ternyata Pinik sudah ditangkap oleh Samsul dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Sebelum pergi, Samsul memilih untuk membakar dulu rumah Norman dan tidak mempedulikan anjingnya meskipun masih berada di dalam sana. Di balik itu, ternyata Norman sendiri masih dapat bertahan sebelum keluar meninggalkan rumah. Norman menyelamatkan dulu anjing Samsul yang tadi sempat ia kurung. 2 jam kemudian, terlihat Pinik yang sudah sampai di markas Samsul. Di sini, Samsul membawa wanita yang menggunakan kursi roda dan meminta Pinik agar mendekat. Rupanya, wanita itu adalah ibu kandung Pinik atau istri Samsul. Awalnya, Pinik tidak percaya kepada mereka berdua, namun setelah si ibu menunjukkan foto Pinik yang masih bayi, Pinik pun menjadi percaya dan langsung memeluk ibunya. Selanjutnya, si ibu menceritakan kalau sekarang dirinya sedang menderita penyakit jantung dan hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit si ibu yaitu dengan mencari donor jantung yang cocok dengannya. Tak lama, Samsul memberikan jus kepada Pinik dan ketika diminum seketika Pinik menjadi pingsan. Ternyata maksud Samsul mencari Pinik karena ia berniat akan menodorkan jantung Pinik untuk istrinya. Samsul dan si istri sama sekali sudah tidak peduli kepada Pinik karena dari dulu mereka sangat tidak menginginkan kehadiran Pinik. Adegan berpindah kepada Norman yang sedang mengumpulkan semua persenjataannya. Saat ini Norman berencana akan mendatangi markas Samsul untuk membawa lagi Pinik pulang. Norman tahu meskipun Samsul dan istrinya adalah orang tua asli Pinik, namun mereka sama sekali tidak menyayangi Pinik dan hanya akan menjelakainya saja. Kemudian Norman yang tidak bisa melihat, ia pun memerintah anjing milik Samsul untuk menuntunnya sampai ke rumah Samsul. Go home. Go home. 30 menit kemudian, Pinik sadar dari pingsannya dengan keadaan tangan yang sudah diborgol. Terlihat juga di sana Pinik yang akan dioperasi lalu didonorkan jantungnya kepada istri Samsul. Si istri sempat berterima kasih kepada Pinik dan berkata kalau Pinik akan tetap hidup selamanya di dalam tubuh si istri. Pinik pun hanya bisa pasrah dengan keadaan sebab ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Hingga ketika si dokter akan mulai melakukan operasi, tiba-tiba si Gondrong pun langsung saja memeriksa saklar utama untuk menghidupkan lagi listriknya. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Norman sudah ada di sana dan langsung menyerang si Gondrong. Namun beruntung, Norman dapat menghabisi si Gondrong dengan menggunakan cara ini. Di ruangan operasi terlihat Samsul yang mulai panik karena ia mendengar suara teriakan dari si Gondrong. Panik
Samsul pun tidak mengerti kenapa Norman bisa sampai ke sana yang padahal sudah jelas dia tidak bisa melihat. Di waktu yang sama, datanglah anjing Samsul ke ruangan itu dan seketika Samsul menyadari kalau yang telah menuntun Norman ke sana adalah anjingnya sendiri. Dengan cepat Samsul memerintah 4 anak buahnya yang tersisa untuk menghabisi Norman, sedangkan dirinya akan membawa Phoenix dan istri ke ruangan lain untuk melanjutkan operasinya. Tak lama kemudian, keempat anak buah Samsul berhasil menemukan Norman yang sedang tergeletak di tengah genangan air akibat kebocoran pipa. Ternyata itu semua hanyalah jebakan Norman, karena saat 3 anak buah Samsul melangkah, Norman dapat mengetahui jumlah dan posisi mereka bertiga dengan memanfaatkan gelombang air yang mereka injak. Dan saat beberapa langkah ke depan, hingga dengan sangat mudah Norman dapat menembak mereka bertiga. Kini yang tersisa hanya tinggal 1 anak buah Samsul karena dia belum menginjak air. Si anak buah yang melihat aksi Norman begitu hebat, ia pun ketar-ketir dan tidak berani menembak dan malah memberitahu keberadaan Samsul yang telah berpindah ruangan. Alhasil Norman segera menyusulnya ke sana. Di sisi lain memperlihatkan Phoenix yang mengancam Samsul beserta istrinya dengan mengatakan kalau Norman pasti akan menghabisi mereka berdua. Tak lama kemudian Norman datang ke ruangan itu dan langsung mengheadshot si dokter. Melihat dokternya sudah koid duluan, Samsul pun menjadi sangat murka dan langsung berteriak menantang Norman agar berduel dengannya. Dengan cepat, Norman segera melempar bom asap yang membuat seisi ruangan itu dipenuhi oleh asap. Menggunakan kepekaan telinganya, Norman dapat mendengar suara langkah kaki Samsul lalu menyerangnya. Samsul yang tidak bisa melihat apa-apa, ia pun menembak secara brutal berharap peluru itu mengenai tubuh Norman. Akan tetapi, peluru Samsul tadi harus mengenai istrinya sendiri yang membuat koat di tempat. Phoenix yang tangannya diborgol dengan tangan istri Samsul, ia pun harus terseret oleh kursi roda yang menuju kolam renang kosong. Hingga tidak ada pilihan lain, Phoenix pun mengambil parang lalu melakukan hal ini kepada tangan ibunya sendiri. Sayang sekali adegan ini harus disensor karena jika tidak akan membuat saya bangkrut. Di balik itu, Norman masih berduel dengan Samsul. Kali ini Norman dapat membuat Samsul buta seperti dirinya. Kemudian Samsul pun pingsan. Setelah itu Norman menghampiri Phoenix untuk menceritakan semuanya. Norman mengatakan jika Samsul dan istrinya memanglah orang tua kandung Phoenix, namun dari dulu mereka adalah sindikat penculikan bocil yang selalu menjual organ-organ dalam korbannya kepada orang yang membutuhkan. Oleh sebab itulah saat kebakaran dulu Norman memilih untuk membawa Phoenix karena ia yakin kalau Samsul dan istrinya tidak pernah menyayangi Phoenix. Norman meminta maaf jika selama ini ia telah membohongi Phoenix. Namun Norman bersumpah kalau dirinya benar-benar menyayangi Phoenix seperti anak kandungnya sendiri. Di waktu yang sama, tiba-tiba Samsul kembali sadar dan langsung menusuk Norman dari belakang. Melihat hal tersebut, akhirnya Phoenix memberanikan diri untuk menyerang Samsul hingga membuatnya meninggoy. Kemudian Phoenix memeluk Norman yang tengah sakaratul maut dan memintanya agar tetap bertahan. Sayang sekali, Norman telah kehilangan banyak darah hingga harus menghembuskan nafas terakhir yang membuat Phoenix menangis sejadi-jadinya. Esokan harinya memperlihatkan Phoenix yang mendatangi panti asuhan karena mulai sekarang ia akan meneruskan hidupnya di panti asuhan tersebut. Di balik itu terlihat jasad Norman yang jarinya dijilati oleh anjing Samsul lalu tiba-tiba bergerak. Artinya Norman masih hidup dan akan ada film kelanjutannya setelah ini. Tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam bagi keluargamu dari Fahri Movie.